Ini belum terlambat saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita bawa hati dan pikiran kita untuk datang memuji Tuhan, menyembah Dia dan meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang petugas doa sesaat untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu yang berlimpah buat kami semua Tuhan. Di mana kami memasuki minggu kedua ya Tuhan, Kau sudah berikan kebaikan-Mu Tuhan di tahun yang baru ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Kau sertai Tuhan, menuntun dalam kehidupan aspek kami Tuhan, maupun setiap jemaat kami, maupun gereja kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan urapi kami semua Tuhan. Kami mau buka ibadah kami dan WL sehingga imam-imam musik-Mu Tuhan Kau curahkan dengan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami menarik hadirat-Mu dari surga Tuhan turun atas ibadah kami Tuhan Yesus. Sehingga apa kami Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan, kami ingin bersuka cita Tuhan, ingin memuji menyembah Kau Tuhan Yesus, dan meninggikan Kau dan mengasihi Kau ya Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Kau hadir di tempat kami Tuhan, di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk Pastor Hengki yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau yang mengurapi dengan kuasa hikmat Yesus. Engkau menyingkapkan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Apapun Tuhan Kau menaruh dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan Kau akan menaburkan di setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami makan, kami dengar Tuhan Yesus, meresponi dengan firman-Mu, sehingga hidup kami diubah, hidup kami dibebaskan, hidup kami ya Tuhan Yesus membawa berkat dengan firman yang Kau berikan ya Bapa, yang kami makan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Urapi Kau persengi, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, dan juga sebagai gembala kami, sebagai pertimbangan Tuhan, yang percaya Kau kekuatan, memampukan sebagai leadership kami Tuhan untuk memimpin gereja-Mu Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus, Kau berkati segala pekerjaan, segala usaha, apapun Tuhan Yesus, Kau berkati, Kau berkati gembala kami serta setiap anak-anaknya Tuhan yang bekerja, Kau yang menyertai ya Bapa, Kau yang menuntun keluarga hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kembali sidang kami, buat Pastor Niko beserta dua wakil kami. Urapi juga Tuhan, Kau beri kepekaan, pertanyaan rohnya Tuhan, untuk membawa pesan dari Kau Tuhan Yesus, untuk membawa Tuhan gereja Tuhan GBI Garis Broto ya Bapak, sebagai pastor senior kami Tuhan Yesus yang memimpin GBI ya Bapak. Peka yang Kau berikan Tuhan Yesus, menanggapi dari Kau Tuhan Yesus, Kau memakai hamba-Mu Pastor Niko sebagai messenger kami Pentakosta yang ketiga ya Bapak, sehingga apa yang Kau berikan Tuhan Yesus dengan visi misi ya Bapak, di dalam penuaian, di dalam harvest, di dalam Tuhan everyone for Jesus Tuhan Yesus, kami sangat percaya Tuhan Yesus apa yang Kau sudah berikan Tuhan Yesus. Kau yang melawat karya Roh Kudus lebih dahsyat lagi ya Bapak. Maka Tuhan Yesus berkati segala kesehatan, kekuatan Tuhan untuk Bu Herni, seluruh anak-anaknya Tuhan Yesus, Billy, semua anak-anak cucu-cucunya Tuhan memberkati Bapak. Satukan doa wakil kami yang selalu mendukung Tuhan, selalu menopang atas gembala sidang kami Tuhan Yesus, dengan keunitian, kesatuan hati Tuhan, untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa ya Bapak. Kami sangat percaya api Pentakosta lebih dahsyat lagi ya Bapak tercurah. Berkati juga Tuhan buat Pastor William, saya gembala Tuhan, pengembalaan Cikampek Tuhan, kami bisa percaya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menuntun Tuhan pengembalaan Cikampek Tuhan Yesus. Di dalam pengembalaan Cikampek Tuhan ada cabang-cabang Tuhan Yesus. Kami percaya setiap cabang, setiap apa yang Kau sudah taruh Tuhan Yesus dengan visi Cikampek Tuhan pasti menuai dalam Kau ya Bapak. Dengan 1000 setiap jiwa-jiwa, 10.000 visi misi yang Kau berikan di Cikampek Tuhan pasti terjadi Tuhan Yesus. Setiap ada yang Kau berikan Tuhan, jiwa-jiwa yang ada 10 cabang akan menuai Tuhan di dalam Kau Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati Pastor William maupun seluruh pekerja-pekerja yang ada Bapak. Berkati ya Bapak, berkati Tuhan untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyinari atas bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa kami Kau tuntun Tuhan Yesus untuk memasuki tahun 2025 ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang akan
berlimpah dengan kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami hanya minta Tuhan, hikmat yang takut akan Kau Tuhan Yesus. Engkau curahkan yang berintegritas Tuhan atas kepemimpinan dan kepercayaan dari Presiden kami, Prabowo Gibran, seluruh menteri yang ada maupun seluruh gubernur kepala daerah Tuhan yang sudah Kau pilih Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk membangun negeri kami ini Tuhan Yesus, penuh dengan kasih, penuh dengan yang adil, yang jujur, yang beradab Tuhan Yesus, untuk membangun Indonesia maju dan Indonesia masa ya Bapa. Kami percaya Kau menuntun bangsa kami Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk bangsa umat kesayangan-Mu Israel Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan meluputkan, Tuhan menjaga, melindungi umat kesayangan-Mu ya Bapa. Kami percaya janji-Mu ya, amin Tuhan. Segala rencana, rancangan yang terbaik buat bangsa umat kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Kami ingin berada, kami akan fokus hati pikiran kami kepada Kau, tertuju pada Kau ya Bapa. Membawa korban syukur dari Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan perkenankan semua hidup kami, segala roh, jiwa, tubuh, apa pikiran kami Tuhan. Kami butuh kekudusan-Mu Tuhan, sehingga kami dilayaki Tuhan Yesus masuk ke ruang Maha Kudus untuk menyembah Engkau bersama-sama malaikat di surga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menyaksikan tayangan VOP. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus.
Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus nggak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal. Bawa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol. Seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah, bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kami membawa hati kami dan jiwa kami. Kami mau mempersembahkan tubuh ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di saat kami menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja bagi kami. Mari ungkapkan ucapan syukur-Mu dan katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata
Bersyukur Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hati. Kami memandang kemuliaan, kekudusan-Mu. Amin. Satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kami datang kepadamu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh katakan, saat ku menyembahmu, katakan Rohmu bekerja. Yes, Lord. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatimu baginya, pandanglah kekudusan-Mu. Amin. Kekudusan-Mu. Satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hati, hatiku Tuhan, katakan Amin. Kami mau berserah diri Tuhan. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Siapa yang mau bagi berdiri? Katakan lebih dalam. Ku pandang kekudusan. Mari memandang kepada Allah yang kudus. Dia akan menjamah kita. Satu sembah, amin. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu bagi Tuhan. Dan katakan, ku angkat hati. Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Satu
Tuhan lebih dari segala-galanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi, amin, segalanya. Lebih dalam, lebih dalam ku menyembah Yesus dalam roh dan Bapa yang baik, Engkau sungguh baik-baik. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kami datang kepada-Mu. Kami percaya kami akan memulai garis start menuju tahun 2025 ini, dan kami akan mengakhirinya dengan baik. Kami percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Kita umat percaya, bersama-sama kita katakan amin. Boleh kita salam kiri kanannya Bapak Ibu, katakan selamat hari Minggu, happy Sunday, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Mari kita memuji Tuhan. Katakan
Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Firman-Nya ya dan amin. Akan memberkati kita, akan menolong kita. Saya percaya bahwa Dia Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita dari musim ke musim. Meninggalkan tahun yang lalu dan memasuki tahun yang baru. Jangan takut, jangan khawatir. Dia Allah yang setia, Dia bersama dengan kita. Kami teguhkan iman kami, Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa Engkau Allah bersama kami di setiap musim kehidupan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ada banyak hal yang kita tidak tahu dalam tahun ini. Ada banyak hal yang kita tidak bisa terka. Tetapi satu hal yang mau saya percaya, kita percaya, Dia Yesus yang menyertai kita. Penyertaan-Nya sempurna. Dia Allah yang dapat kita andalkan. Allah yang bisa menolong kita, memegang tangan kita. Dia Allah satu-satunya yang memberikan kemenangan bagi kita. Jangan takut, jangan khawatir. Hari esok ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan lembut Tuhan katakan sambil makin berdiri. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Haleluya. Haleluya. Gak ada Allah lain yang kami sembah selain Kau Yesus. Kau satu-satunya pujaan kami. Gak ada yang dapat kami tinggikan selain Kau. Hidup kami bagi Tuhan, hidup kami untuk Tuhan. Karena kami tahu semua daripada Tuhan, semua oleh karena Tuhan, dan semua harus kembali kepada Tuhan. Makasih Tuhan buat hari lepas hari terus Kau tuntun kami memasuki di awal tahun 2025 ini. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kepala yang tegak kami berjalan menghadapi apapun yang boleh ada tahun 2025. Satu perkara kami tahu dengan pasti, kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa di tahun 2025 ini. Satu hal yang pasti, kami akan berjalan bersama Tuhan dengan anugerah yang berlimpah-limpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terus tuntun kami, bawa kami ke dalam satu dimensi lebih lagi. Kami bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi bawa kami ke dalam satu dimensi yang lebih lagi, mengenal Tuhan dengan lebih lagi Tuhan. Sehingga kami bukan melihat Yesus kata orang, tapi kami mengalami sungguh Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang sanggup buat mujizat, Allah yang berperkara buat hidup kami, Allah yang menuntut setiap hidup kami, membawa kami kepada janji demi janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Tuhan Allah kami kekal selamanya. Biarlah segala pujian penyembahan yang menaikkan menjadi satu dupa harum dan menyenangkan hati Tuhan. Allah masyarakat yang Rabbi, saatnya Kau berfirman buat setiap kami, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya ini Tuhan. Biar apa yang boleh Kau ajarkan buat hamba berkat impartasi buat setiap kami yang mendengar. Dan firman itu tertanam bukan menjadi hanya mendengar, tapi menjadi satu rema buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dahsyat, luar biasa. Pujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat worship leader singer, pemusik yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Shalom, shalom, shalom alaikum. Ya ketemu saya lagi, nggak bosan ya. Hari ini hari spesial. Ya kan, setiap hari juga spesial sih. Tapi hari ini lebih spesial lagi karena pakai telur. Ya. Hari ini tanggal 12 Januari. Ya. Ini hari ini persis hari anniversary saya. Tepuk tangan teman-teman. Yang keberapa? Ada yang tahu? Nah, kalau tahu dapat angpau duluan. 36. 36. Wah amat lah gua ada. 30 ada lagi? 27 ada lagi? 25. Ada semua. Oh. Yang benar adalah 28. Dikit lagi 29. Yang benar 27. Ya, puji Tuhan semua oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan. Kalau hari ini kami masih bersama-sama semua oleh karena kasih Tuhan. Nanti saudara doain saya ya. Ya, tetap saya butuh doa saudara. Saya bukan Superman ya. Saya sama saudara, sebab itu saya butuh doa. Nah, kita mau yakin itu saya bikin ya. Isi saya belum tahu. Surprise. Ini waktu saya pacaran. Long time ago in Bethlehem. Nah ini kita menikah, ini studio ya, menikah. Foto studio 12 Januari 97. Ya, jadi saya diberkati sama Pak Yopi, almarhum. Nah ini 14 tahun. Ya, masih sama kan mukanya, awet muda kan? Percaya kan saya bilang awet muda. Di tahun 2014 ini bang, anniversary 20 tahun di Maldives ini. Ini ke 22 di Bintang. Nah ini kemarin 25 tahun
26, 27 juga ada kemarin kita masukin panjangan nanti. Sekarang udah beranak pianak. Hidup bersama dan pernikahan adalah sebuah sekolah yang tidak pernah berhenti. Terus belajar, terus saling memahami, saling mengerti, saling mengasihi, saling mendukung, dan saling mengampuni. Kehidupan pernikahan adalah seperti berlayar di tengah lautan, berhadapan dengan ombak dan deru angin. Tetapi selama Yesus yang menjadi nakoda, bahtera pernikahan pasti akan sampai kepada tujuannya. Perjalanan pernikahan adalah seperti berjalan mendaki gunung yang terus berjuang sampai puncak, jatuh dan bangkit. Ya, mau habis lainnya ya. Sebentar. Kita pause sebentar. Ya, perjalanan pernikahan adalah sebuah perjalanan mendaki gunung yang terus berjuang sampai puncak, jatuh dan bangkit bersama tanpa mengenal lelah untuk menyatakan terang kasih Tuhan. Ya, ini di Kolose 4:16, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose berapa? 3 ayat 14. 3 ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya, saya percaya kita semua juga mungkin ada pasangan-pasangan yang udah lebih senior dari saya, tapi ayo kita sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan untuk menyatakan terang kasih Tuhan, menyatakan buat setiap keturunan kita bahwa kita adalah orang-orang tua yang diberkati Tuhan luar biasa, sehingga itu menjadi satu legacy, satu warisan yang mereka bisa terima. Ya, jadi 28 tahun lalu cepat berlalu. Ya, umur saya waktu menikah masih kecil jadi pengantin. Ya, bukan karena accident ya. Wow, yang mudah-mudahan karena MBA di married by accident enggak. Ya, saya waktu menikah masih perjaka. Ting ting. Ya, puji Tuhan semua oleh karena kasih anugerah Tuhan sampai Tuhan mempercayakan 3 orang anak dan mereka juga tumbuh dengan luar biasa. Oke, ya, saya setiap tahun pergi biasanya, ya, entah jauh entah itu kan. Kok sekarang nggak pergi? Ya ini ngurusin saudara. Dia nggak pergi. Ya, nanti mungkin beberapa hari, ya kita lihat aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Financial Blessing. Ada yang ngerti artinya? Cuan. Hah? Cuan. Cuan, duit, untung. Ya, bahasa Cinanya financial blessing, ya, itu bahasa Cina. Ya. Berkat finansial, segar nih hari ini. Itu dong Pak, kayak kemarin atas dulu dong, makin pegel Pak. Ya, sekarang itu mendarat. Ya, saya itu tengah-tengah, nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke atas, nggak ke bawah, tengah-tengah. Ya, keimbangan. Financial blessing. Ya, hari ini kita bicara tentang uang, duit, hepeng, fulus. Beberapa tahun yang lalu saya juga pernah bawa tentang uang, tapi hari ini dengan satu pengertian understanding yang lebih lagi Tuhan berikan mengenai financial blessing. Memang kalau khotbah tentang uang itu riskan kadang-kadang. Biasanya wah gereja ngomongnya uang gitu kan. Ya gereja nggak rohani tuh ngomongnya uang. Wah teologi kemakmuran tuh gitu kan. Ya, kita orang Kristen nggak boleh banyak uang, dosa itu Alkitab bilang. Ya, orang berduit nggak masuk surga dan sebagainya. Ya banyak tuh biasanya orang kayak gitu tuh. Ya, nah kalau orang yang ngomong-ngomong gitu coba suruh kemari, ya, lu bayarin nih kondangan gereja, lu cari tempat yang lebih gede lagi. Ya, itu semua pakai uang. Makanya hari ini berbicara penuaian, ya, itu juga berbicara tentang uang. Tadi pagi ada di grup gembala ada yang sharing, ya ada yang share tentang khotbah firman Tuhan. Dia kasih judul begini, penuaian berkorelasi langsung dengan keuangan. Cocok. Ya kita kalau cerita penuaian butuh duit. Kalau orang banyak datang berkhotbah sini, di tempat cukup nggak cukup. Ya harus tempat yang lebih besar. Minimal 2 kali 3 kali ibadah kalau kita tempat ini. 2 kali 3 kali ibadah, argo jalan terus. Pengeluaran lebih besar. Artinya apa? Butuh uang semua. Ya makanya kalau orang di luar sana bilang gereja mau uang sini, makanya datang. Ya biar mereka ngerti bahwa
uang itu nggak ada masalah. Tuhan desain, Tuhan bentuk kita, Tuhan tetapkan kita untuk kita menguasai bumi dikatakan. Ya, jadi uang itu bukan satu hal yang ini. Penuaian itu butuh uang. Apalagi kemarin minggu lalu saya udah bahas mengenai 5785 ya, mengenai PIG, di mana anugerah Tuhan itu berlipat kali ganda. Sekarang kita lihat mengenai Alkitab, kebenaran Alkitab. Jumlah ayat tentang doa di Alkitab 78 ayat, bukannya kata ya. Biasa kalau sudah googling ya keluar kata. Ini ayat. Ya, jadi kata itu mungkin lebih banyak tentang doa, misalnya doa Bapa kami lah, ya kan, kalau kau berdoa jangan jemu-jemu dan sebagainya, itu tentang doa. Di Alkitab ada 78 ayat. Ya, jumlah ayat tentang iman di Alkitab ada 154 ayat. Contoh misalnya iman adalah segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu, dasar kita berharap dan lain sebagainya. Itu tentang iman 154 ayat. Perhatikan baik-baik. Tentang doa 78 ayat. Tentang iman hampir 2 kali lipat. Betul ya? 154 kan? Lalu tentang uang, tentang kekayaan ya kita pada berapa ayat? Tebak kira-kira berapa? 200, 300, 500? Tebak? Ayo tebak. Asal aja salah nggak dihukum ini. 200. 200. Ada lagi? 300. Hah? 300. 100 kurang, lagi. 500 teh. 500 kurang. 2.350 ayat. Wow. Ya, lihat. Artinya Alkitab Tuhan itu serius. Makanya kalau yang bilang uang agak penting, ya ini lihat Tuhan urusin uang aja, kekayaannya itu 2.350 ayat dibandingkan dengan iman, dibandingkan tentang doa. Ya artinya apa? Ini penting. Ya seringkali memang diplesetin. Ya kan nggak boleh, ini yang penting Tuhan. Ya betul, nah, saya nggak bilang nggak boleh kejar Tuhan, harus kejar Tuhan. Tapi kadang-kadang orang jadi males, kita nggak punya nilai juang. Kenapa? Karena kita pikir ya udahlah, yang penting Tuhan, yang penting Tuhan. Tapi lihat, Tuhan tuh berurusan sama uang, sama kekayaan itu sampai 2.350 ayat. Tuhan serius sama uang. Tuhan serius sama yang namanya kekayaan. Tuhan tahu bagaimana tanda kutip dia bersaing sama Mamon. Tuhan nggak pernah takut sama iblis. Iblis sudah kalah di atas kayu salib. Tapi Mamon itu terus bekerja buat setiap anak-anak Tuhan, dan banyak orang yang dijatuhkan sama Mamon. Nah, sebelum kita mengerti dulu, saya bawa dulu ke dasar yang paling dasar supaya kita terbuka dulu nih mengenai uang, mengenai kekayaan. Kita harus dulu mengerti konsep awal penciptaan Tuhan. Ya, semua itu dimulai dari konsep awal. Kalau kita berangkat dari konsep awal, kita akan mengerti selanjutnya. Saya kasih contoh, misalnya mobil pertama kali diciptakan, konsep awalnya sebagai alat transportasi yang memindahkan orang atau barang ke satu tempat dengan lebih cepat. Ya dulu kan naik kuda, naik hewan segala macam. Lalu diciptakan mobil, itu konsep awal. Berkembang sekarang, ada yang bermesin diesel, ada yang bermesin bensin, ada yang pakai listrik, ada yang hybrid dan lain sebagainya. Berkembang. Ya dulu nggak ada AC, sekarang ada AC dan lain-lain. Itu perkembangan, nggak ada masalah dengan perkembangan itu. Tapi konsep awalnya adalah sebagai alat transportasi. Kalau itu udah benar, nggak masalah. Sama kayak sekarang orang nyari uang dengan digital, dengan segala macam, itu hanya perkembangan. Tapi konsep awalnya mesti benar dulu. Sekarang saya mau kasih tanya sama saudara. Saudara mau nggak dikasih mobil? Ya, mobilnya bagus, catnya keren, AC-nya dingin, sound sistemnya bagus, semua bagus. Cuma satu dia nggak bisa jalan. Mau? Taruhnya di garasi. Dia nggak bisa jalan. Nah, artinya apa? Konsep awalnya udah nggak terpenuhi itu. Nah, makanya hari ini saya ajak sudah berangkat dulu nih konsep awal. Sebenarnya Tuhan ciptain manusia itu apa sih? Konsepnya susah? Apa konsepnya satu hal yang luar biasa? Nah, kita lihat di dalam penciptaan di Taman Eden. Nah, ini kan konsep awal kan, waktu Tuhan menciptakan manusia. Ya, di situ ada 4 sungai yang ada di Taman Eden. Satu sungai lalu dia bercabang menjadi 4 sungai. Nanti sudah baca aja. Ya, yang pertama itu namanya Sungai Pison. Pison itu berbicara mengenai increase, ya, peningkatan, posisi berkembang menuju kemakmuran. Ya, berkembang.
Dengar baik-baik. Sungai ini bukan dikasih nama sama Adam dan Hawa. Hewan dikasih nama sama Adam dan Hawa, tapi sungai ini sudah ada, sudah diciptakan Tuhan sebelum ada Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Jadi sungai ini inisiatif Allah. Sungai ini dikasih nama sama Allah. Supaya apa? Supaya manusia lihat tentang apa yang Tuhan kerjakan buat hidup manusia. Ini konsep awal. Sungai yang pertama namanya Pison, yang artinya posisi berkembang menuju kemakmuran. Yang kedua ada sungai yang namanya Gihon, ya bahasa Inggrisnya bursting forth, artinya sesuatu yang mau meledak, mendorong, terobosan, mendorong, memecahkan sesuatu yang menghambat. Bursting forth itu seperti kayak gunung mau meletus, yang di dalamnya udah begitu tekanan, mau keluar gitu kira-kira, ya sesuatu yang bursting, sesuatu yang udah mau meledak. Nah itu namanya Gihon. Ya, mendorong, memecahkan sesuatu. Ini yang Tuhan mau sebenarnya buat setiap kita kehidupan manusia. Sungai yang ketiga adalah Tigris, rapid. Ini cepat, deras, melaju artinya. Ya, ini yang Tuhan mau. Ini konsep awal penciptaan Allah terhadap manusia. Yang keempat, sungai keempat adalah Ephrat, ya, fruitfulness, artinya berhasil, bermanfaat, subur, berbuah-buah lebat. Nah, ini kembali ke konsep awal. Tuhan nggak ciptakan sungai yang artinya kemiskinan. Lalu sungai kedua artinya kemelaratan. Sungai ketiga artinya penderitaan yang tak berhenti. Enggak. Ini konsep awal. Seperti yang tadi saya contohkan mengenai kehidupan dari contoh mobil. Ya, kita harus balik dulu ke konsep awal dulu. Kalau konsep awalnya salah, yang salah itu mobil akhirnya udah bikin bagus-bagus, tapi nggak bisa jalan. Itu mobil udah dibikin sedemikian rupa, tapi nggak bisa memindahkan orang ke satu tempat. Ya artinya kan konsepnya salah. Harus kembali ke konsep awal. Nah sama, hari ini kita belajar di konsep awal dulu nih. Makanya orang di luar sana yang mencat segala macam teori kemakmuran, apapun, mereka nggak ngerti konsep awalnya. Kadang-kadang orang di luar sana mereka berbicara, mereka nggak ada dasar, mereka nggak ada konsep awal. Saya berbicara tentang ini, saya balikin dulu ke konsep awalnya dulu, ada dasarnya. Kenapa? Nah ini ada dasarnya. Ya, jadi kita mengerti bahwa ini loh yang Tuhan sedang rancangkan buat hidup manusia. Memang waktu itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya ini hilang. Manusia menjadi terkutuk, ya manusia terkutuk. Engkau akan bersusah payah dikatakan. Ya, itu terkutuk. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke bumi. Dia selamatkan kita, dia buang kutuk ini, dan ini kembali lagi pada posisi awal. Pak, bagaimana dengan perjanjian lama? Kan ada orang-orang yang diberkati, betul, ada. Tapi itu ingat, itu personality, personal. Artinya gini, Tuhan tunjuk Abraham, Tuhan tunjuk si A, itu baru terjadi rekonsiliasi kepada orang itu. Enggak menyuruh. Tapi begitu Yesus mati, dia bangkit, dia menjadi pendamai, dia memulihkan segala sesuatu, kutuk ini dia dikembalikan lagi. Yang tadinya udah nggak ada karena kutuk, manusia jatuh dalam dosa, Yesus lahir, dia pilih kita percaya Yesus sebagai Tuhan yang selamat, ini dikembalikan sama Tuhan. Dan ini yang harusnya menjadi satu pendorong di dalam setiap kehidupan kita. Oke, sekarang kita bicara tentang orang kaya. Karena orang kaya kan sering musuhin. Jangan jadi orang kaya masuk surga. Firman Tuhan katakan gini, lebih mudah unta masuk rumah jauh daripada orang kaya masuk ke surga. Nah, orang kaya yang mana dulu nih? Gitu. Ya, di perjanjian lama banyak orang kaya. Ya, ini baru sedikit nih, hanya 4, tapi banyak kalau saya mau uraikan. Ya, perjanjian lama itu ada Abraham, Ishak, orang kaya. Zaman dulu kaya itu ditentukan oleh seberapa besar daerah pengaruhnya, seberapa luas dia punya tempatnya, seberapa banyak kambing domba, ternak-ternak yang ada, seberapa banyak pertanian yang ada. Nah itu disebut orang kaya. Ya, Yakub orang kaya. Salomo setiap tahun dapat 666 talenta emas, itu dikirim ke Salomo setiap tahun. Bayangin, itu baru emas, belum yang lain. Jadi mereka adalah orang-orang kaya dan mereka orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, dengar baik-baik. Orang kaya dan mereka orang yang dipakai Tuhan. Artinya kaya itu bukan jadi masalah untuk tidak dipakai sama Tuhan. Untuk dipakai sama Tuhan maksud saya. Ya, mereka adalah orang-orang yang menggenapi janji Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tahu visinya, yang Tuhan mau buat hidupnya, dan mereka adalah orang-orang yang kaya. Ya, sekarang perjanjian baru. Ternyata Tuhan Yesus juga dikelilingi sama orang-orang
Ya. Yesus ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Susana. Bahkan waktu dia mati pun masih ada orang kaya, Yusuf Arimatea. Dia punya tempat yang bagus, yang indah, satu kebun. Lalu dia bilang, saya mau makamkan Yesus di dalam kebun saya. Ya, ini Yusuf Arimatea. Ya, Paulus juga dikalinya orang kaya, ada Febe, ada Lydia. Ya, dan Paulus sendiri adalah seorang pedagang. Dia bikin tenda, dia jual tenda. Sudah, kita bayangkan sejenak. Yesus waktu pelayanan memang nggak perlu uang. Betul? Coba kita pikir sejenak. Ya, bahasa kita sekarang mungkin gini. Kita mau menginjil kemana? Ke Kalimantan. Perlu duit nggak? Perlu. Ya, sama Yesus juga waktu menginjil ke kota demi kota, perlu uang nggak? Perlu. Minimal buat makan. Yesus pengajaran sendiri, ada murid-murid 12 dan yang lainnya banyak. Makan aja perlu duit. Ya, kalau jalan mungkin nginep ke kota ini, nginep ke kota ini, itu bayar semua pakai duit. Ya, dan mereka, ya, dan Yesus, Paulus itu dikelilingin sama orang-orang kaya. Artinya nggak ada yang salah ya sama orang kaya. Saya mau lurusin ini dulu. Karena kan yang sering aja membandel kan seolah-olah orang kaya dimusuhi Tuhan. Ya kan, ada pemuda yang kaya, Tuhan aku mau ikut jual, terus akhirnya dia ini, kalau Tuhan katakan ini nih orang kaya, seolah-olah itu yang jadi ditekankan. Sepertinya orang kaya dimusuhnya Tuhan. Nah, hari ini saya lempeng kan luruskan bahwa perjanjian lama ada orang-orang kaya yang dipakai Tuhan. Di perjanjian baru ada orang-orang kaya yang menopang pelayanan Tuhan Yesus, yang menopang pelayanan Paulus dan pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, ini menarik bahasa Mandarinnya. Ada ini. Apa bacanya ini? Fu. Ya, di angkot nanti ada tulisan ini Fu. Ya, Fu artinya berkat ya. Berkat hoki, berkat Fu. Nah, ini menarik. Menariknya apa? Ini terdiri dari Shi, betul ya? Nah, dan ada huruf ini. Dan yang atas bagian kiri, yang kanan bagian bawah. Kalau yang bawah saya pecah lagi, I, betul ya ya? I. Yang kedua, Ko, mulut, Ko. Yang ketiga, padi, Tir, sawah ya, padi ya. Itu nggak ada air, kalau nggak susah. Saya cuma ngutip-ngutip doang, nggak bisa sebenarnya. Ya. Ya, kita semua nggak ngerti nih, tapi udah ngertiin aja ya. Ya, terdiri dari I, Ko, Tir. Satu mulut, satu sawah. Kalau bisa bayangin kan? Ini namanya berkat. Tapi kalau ada Shi, Tuhan, maka waktu itu digabung jadi Fu, berkat. Keren ya bahasa Mandarin ini. Satu mulut, satu sawah. Saudara makan berapa banyak sih sehari? Ini disiapkan satu sawah untuk satu orang. Kalau saudara ada 5 orang di rumah, 5 sawah Tuhan kasih. Coba bayangin. Saya penasaran, sawah itu berapa banyak sih satu sawah? Satu petak sawah kurang lebih 20 kali 35 meter. Itu menghasilkan, memang tergantung bibitnya, tapi rata-rata menghasilkan 3 ton padi. Satu mulut 3 ton padi. Gembul. Gembul. Itu namanya apa? Berkat. Itu sesuatu yang besar, sesuatu yang ini. Tapi ingat, sertakan Tuhan di situ. Maka ini jadi berkat. Satu sawah, satu mulut, karena ada Tuhan itu jadi berkat. Ya, jadi Tuhan menyiapkan berkat. Tuhan rindu kita diberkati. Ya, lebih daripada kita mungkin. Sekarang kita akan bahas ayat-ayat yang orang suka pakai. Ya, ini saya bilang ayat-ayat kaum perubahan. Ya, karena orang-orang yang menangkap, mereka akan gunakan ayat-ayat ya Alkitab yang seolah-olah mendukung. Kadang-kadang kan begitu. Alkitab itu kan bisa dilihat dari berbagai macam dimensi. Sama kayak orang yang misalnya jatuh itu dalam dosa, tapi mau ikut Tuhan, akhirnya dia cari ayat-ayat yang mendukung dia. Ya, makanya keluar namanya hyper grace. Nah, apa buat dosa Tuhan mengasihi? Ada ayatnya, ada. Semua dia akan cari celah supaya mendukung apa yang dia yakini. Karena dia memang nggak mampu untuk hidup, bukan mau untuk hidup benar, tapi mau ikut Tuhan. Makanya dia cari ayat-ayat yang seolah-olah mendukung. Oh, nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa. Makanya namanya hyper grace. Sama ayat-ayat keuangan juga begitu.
Ada orang yang mungkin udah putus asa uang, ada orang yang mungkin udah malas. Ya, akhirnya dia cari ayat-ayat dan itu menjadi satu pijakan buat dia. Makanya hari ini kita akan lihat ayat-ayat yang dipakai sama mereka. 1 Timotius 6 ayat 1 berkata gini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat ini sudah dipakai tuh, lihat tuh, ya kan? Orang tuh memburu uang itu akar kejahatan. Tapi mereka nggak perhatikan yang jahat bukan uang. Uang itu benda, uang itu alat. Tapi yang jahat itu adalah cinta uang. Kita lihat bahasa aslinya. Ya, cinta uang. Ini bahasa aslinya. Philaguria. Philaguria, ya. Itu artinya apa philaguria ini? Keinginan yang berlebihan terhadap uang. Tamak, serakah, greedy, ya, dipacu oleh sesuatu yang mesti ada uang. Makanya dikatakan memburu uang. Disitu kata orang jatuh, segala macam cara dihalalkan. Nggak peduli ini melanggar firman, nggak peduli ini sesuai dengan firman. Kata ada duit, hajar, sogok kiri, sogok kanan, suap kiri, suap kanan, yang penting dapat duit. Itu namanya memburu uang. Itu namanya philaguria. Philaguria berasal dari kata aslinya philos, ya, artinya cinta. Philia, berasal kata philia kan kita tahu ada agape, storge, philia, nah itu philos, ya. Dan arguros. Arguros itu adalah perak. Zaman itu kan poin perak. Ini cinta uang, ya. Philaguria, ya, philaguria artinya cinta uang. Ini yang salah, ini yang nggak boleh. Ya, uang itu sendiri bahasa aslinya adalah nomisma. Ya, bahasa asli nomisma. Saya bukan sosok kerenan pakai bahasa ini, cuman waktu kita selidiki lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau maksud di sini? Kita akan lebih tahu apa yang Tuhan sedang maksudkan, apa yang sedang Tuhan mau ajarkan, apa yang Tuhan sedang mau tuntun. Ya, jadi uang itu adalah nomisma. Nggak ada yang salah dengan uang, nggak ada yang salah kalau kita banyak uang. Yang salah waktu jadi philaguria. Apa sih philaguria? Nah, ada hatinya di situ. Ya, ada hatinya di uang. Sebelumnya nggak ada masalah uang, tapi begitu hatinya udah itu yang jadi philaguria, itu yang jadi masalah. Ya, nah PR kita adalah kita boleh banyak uang, tapi hati kita nggak melekat sama uang. Itu PR kita. Ya, makanya konsep awalnya mesti benar dulu. Ya, konsep awalnya tentang kekayaan, tentang uang mesti benar dulu. Kenapa Tuhan mau berkati kita? Kenapa kita apa itu uang itu di tangan kita? Nah, kita harus benar dulu. Ya, jadi sekali lagi saya mau luruskan dulu bahwa yang dipermasalahkan adalah philaguria ini. Philaguria adalah cinta uang, bukannya nomisma yang dipersalahkan. Itu uang nggak ada salah, tapi begitu hati kita ada di situ, segala-gala kita pikirkan tentang uang, apa-apa uang, nggak peduli apapun hajar terus uang, ya kan? Halal nggak halal sikat dulu, ya pokoknya uang, sogok sini terima, yang penting uang, ya semua dihalalkan berbagai macam cara. Kenapa? Karena cinta uang menjadi satu ediktif, satu keterharusan, satu yang pokoknya gue mesti banyak uang, gue udah ini apapun nggak peduli lah, ya nggak usah firman Tuhan dulu, yang penting uang dulu, uang butuh. Memang sudah uang itu, memang orang berkata gini, tidak semuanya segala-galanya bisa dibeli dengan uang. Saya setuju itu, ya. Tapi ingat, kita juga nggak bisa menampik bahwa segala sesuatu butuh uang. Sudah bisa bayar listrik ke PLN pakai doa, bayar uang sekolah pakai doa. Ya, jadi setengah-tengah nih, kita mesti perimbangan nih. Ya, jangan kita seolah-olah musuhin uang, musuhin kekayaan. Ingat ya, saya mau kasih tahu begini, segala sesuatu yang kita tidak sukai, ya, itu tidak akan datang menghampiri hidup kita. Itu secara psikologis. Ya, saudara kalau sudah dibombardir di otak sama pengajaran di luar sana, apalagi iblis kipas-kipasin, lu nggak usah kaya dosa, jangan kaya itu bukan dari Tuhan. Terus itu dibombardir,
akhirnya kita punya sensor tuh hilang. Yang kita contohnya di sini, kaya dosa, banyak uang dosa, nggak boleh punya uang, nggak boleh kaya, nah itu akhirnya rusak tuh sensornya. Begitu ada kesempatan orang kasih kita kesempatan untuk dapat uang, itu nggak kelacak tuh. Bro, lu mau nggak bro, jagain toko gua, kita bagi dua. Akhirnya kayak gitu ya, karena itu pikirannya gini, atau mungkin ada sesuatu yang kita nggak ketangkep tuh kesempatan itu, karena apa yang kita pikirin begitu ya, salah pemahaman ya, pikir dosa lah, udahlah, yang penting kita miskin nggak apa-apa, yang penting mati masuk surga gitu kan. Nah sekarang masanya udah miskin, mati masuk surga kan cilaka butut itu ya, cilaka 12 itu. Oke lanjut, Amsal 20 Amsal 22. Nah ini yang sering juga dipakai senjata sama kaum rebahan ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya ya kan. Udah mesti kerja rajin-rajin, ngapain kalau bukan berkat Tuhan nggak inilah. Udah kerja mah santai-santai aja, bangun siang. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, nggak usah susah payah kalau bukan berkat Tuhan. Ini kan dipakai kan ya. Ini akhirnya kita jadi tanda kutip orang yang malas, orang yang ada nilai jual, orang yang nggak mau fight, struggle sama masalah, sama kehidupannya. Pasrah, udahlah gini aja. Berkat Tuhan yang jadikan kaya, kita mah nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Padahal ini salah, bukannya salah. Pengertian ini nggak cocok. Terjemahannya, ini bahasa aslinya. Ini bukannya dari bahasa Yunani-nya atau apa. Ini di bahasa Inggrisnya, King James Version, NIV dan lain sebagainya. Ya, ayatnya begini. The blessing of the Lord, it make rich, and nah ini yang bedanya. He add no sorrow with it. Nah artinya gini, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Oke, itu sama perkembangannya. Nah begitu koma, ini beda sedikit. Ya, dikatakan add, he added no sorrow with it. Artinya dia tidak menambahkan penderitaan bersamanya. Ya, sudah boleh cek di Alkitab bahasa Inggris. Artinya begini nih, artinya ayat ini. Waktu berkat Tuhan turun ke seseorang, Tuhan tidak menyertai penderitaan di dalamnya. Contoh, kalau iblis kasih berkat atau dunia kasih berkat, biasanya ada kwetansinya, ada sorrow-nya, ada penderitaan dan masalah. Contoh, duitnya sih banyak, kerjanya hebat, tapi anaknya berantakan. Duitnya sih banyak, hebat, tapi hubungan suami istri berantakan. Karena yang satu pulang malam, si istri juga pulang atau kemana, ya si suaminya punya simpanan. Jangan kata suami istri nggak bisa punya simpanan ya. Ini zamannya udah zaman akhir zaman, zamannya udah zaman edan. Ya istri juga punya simpanan. Itu namanya berkat. Sudah mau kaya kayak begitu? Saya sih nggak mau. Kaya sih, tapi ada sorrow di dalamnya. Anak narkoba, misalnya. Kaya sih, ya kan? Tapi suami istri berantem dulu nggak akur. Ya. Kaya sih, tapi banyak penyakit. Karena pulangnya malam, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi. Nggak ada damai sejahtera. Ya kalau di sini dikejar sama, nah itu namanya sorrow. Tapi kalau Tuhan udah kasih, nggak ada sorrow di dalamnya. Makanya ini ayat itu yang dimaksud. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan Tuhan tidak menambahkan sorrow di dalamnya. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil ikan, ayat Alkitab berkata begini. Ini setelah Yesus bangkit. Ya, ada dua peristiwa. Sebelum Yesus bangkit, Yesus suruh murid-muridnya ambil ikan. Di situ dikatakan ini, karena banyaknya ikan, koyak jala itu. Nah itu sorrow, penderitaan. Tapi waktu Yesus sudah bangkit, Yesus berkata gini, tebak jala itu. Alkitab berkata begini, sungguh pun banyaknya ikan itu, namun jala itu tidak koyak. Itu no sorrow. Artinya begini, waktu berkat banyak, kalau jalanya koyak, percuma. Ya, jala koyak tadi apa yang saya bilang, keluarga berantakan, hubungan suami istri hancur lebur, anak-anak segala macam dan lain sebagainya, kesehatannya berantakan, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita dan lain sebagainya. Itu kayaknya jalannya koyak itu namanya. Ya, tapi kalau Tuhan yang kasih, no sorrow itu. Jadi jangan pakai ayat ini buat kita jadi males.
Ya, ayat ini buat kita jadi nggak ada satu yang kita mau berkembang, nggak seperti sungai Gihon sehingga ada satu yang burst. Yang kita mau, ayo kita mau maju, ayo kita mau berkembang. Nah, satu lagi sebelum saya lupa, kita kan digambarkan sama Tuhan itu sebagai domba ya. Ya, kenapa dipanggil domba? Ya kita tahu domba ada binatang yang lemah, ya domba binatang yang bodoh. Domba perlu gembala, domba perlu dituntun, dan lain sebagainya. Betul, nggak ada yang salah dengan itu karena memang itulah sifat domba. Ya, tapi jangan salah. Ada satu yang kita nggak tahu adalah gini. Domba itu bahasa aslinya adalah proboton. Oh, proboton. Proboton itu adalah sesuatu yang memimpin ke depan, sesuatu yang maju ke depan. Bukannya karena domba jalannya maju. Kuda juga jalannya maju, tapi bukan proboton. Hanya undur-undur yang jalannya mundur. Ya, jadi itu domba itu proboton nanti maju ke depan. Sesuatu yang ada paling depan. Itu proboton. Kita itu sudah ditentukan sama Tuhan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi jangan pakai ayat ini untuk kita jadi malas. Kita nggak ada nilai juang. Ya, karena ayat ini yang Tuhan maksudkan adalah Dia akan berkati kita tanpa Dia menambahkan kesusahan di atasnya, tanpa kita menambahkan penderitaan dalam hidup penuh berkat, uang banyak, keluarga harmonis, keluarga cinta Tuhan. Itu yang Tuhan mau buat kita semua. Oke, lanjut. Nah, sekarang konsep kekayaan dulu. Ya, tadi kita udah pertama sudah ngerti dulu ya. Ya, konsep awalnya Tuhan ini sebenarnya apa sih yang Tuhan mau ini buat kita manusia ciptaan ini? Apakah Tuhan memang yang saya bilang Dia ciptain kali hitam, kali jorok gitu? Enggak, ya kan? Nah, sekarang konsep kekayaan. Kaya, ya. Ini saya kaya ini bicara uang hari ini ya. Memang dikatakan berkat itu nggak harus uang. Berkat itu damai sejahtera itu berkat, sukacita berkat, kesehatan berkat, anak-anak yang baik berkat, ya. Tapi juga jangan berat sebelah dong. Berkat itu juga berbicara uang, kan gitu ya. Sama kan? Nggak bisa kita cuma satu sisi, berkat juga bicara tentang uang. Nah, sekarang konsep kekayaan. Yang pertama, tidak mengejar kekayaan, kan? Bingung kan? Gue kaya, nggak ngejar kekayaan, bingung kan? Nah, ini konsepnya, tidak nggak ngerti. Ya, kemarin saya tuh kalau belanja tuh di toko hijau dibilangnya, toko hijau, tahu ya toko hijau. Itu karena saya suka beli buku, keluar tuh buku-buku. Nah, kemarin ada ini bukunya bukan buku rohani, ya, penerbitan Gramedia, buku sekuler, tapi judulnya keren. Kalau mau kaya, jangan cintai kekayaan, judulnya. Saya baca, cuma saya lihat, ini buku dunia bukan buku rohani. Mau hidup ingin kaya, jangan cintai kekayaan. Nah, ini konsep kekayaan ini bener ini. Orang dunianya udah kutip tuh. Itu buku dunia udah kutip. Ini ayat Alkitab ini. Konsep kekayaan itu nggak ngejar kekayaan. Ya bukannya kita mesti kaya kejar segala macam. Nah, lihat nih konsep kekayaan. Saya kasih gambar. Nah, ini memburu kekayaan. Ya. Yang cari apa? Uang. Gereja mah nanti minggu depan juga gereja masih ada, tahun depan juga gereja masih ada. Yang penting uang. Minggu aduh nggak sempet Pak, minggu toko saya rame, ya nggak sempet ke gereja Pak. Ya kira-kira kayak begitu. Gereja tinggal, nggak usah. Minggu yang penting kejar duit. Tuhan nanti deh. Kalau saya nanti udah umur 84 deh, gitu. Ya udah nggak usah kapan-kapan baru sembah kau Tuhan, gitu kira-kira. Nah masa kalau keburu, ya jadi nanti deh. Sekarang aku mesti cari duit dulu, kejar duit dulu. Ya minggu nggak sempat ke gereja, tapi kalau urusin kerjaan sempat. Kira-kira kayak gitu. Ya baca Alkitab nggak sempat, tapi kalau yang lain sempat. Tahu nggak cara kerja uang? Waktu di Uber, ya kabur tuh uang. Ya lihat tuh, nggak ada puasnya uang. kan makanya saya nih sudah enak ya ketawa ya seneng, bikinnya susah ya. Sudah tidur saya belum tidur, cuma gini doang sampai sudah ngerti, cuman coba bayangin.
Ya, punya gembala mana lagi kayak begini. Ya, jadi ya, yang kejar apa uang? Kata uang. Emang ada Pak orang kayak gitu? Banyak. Mau nomor WA-nya? Anda juga nyimpan. Ya, saya jadi gembala cukup lama. Yang tinggalin Tuhan karena susah ada. Yang tinggalin Tuhan karena sakit nggak disembuh-sembuhkan ada. Ya, tapi ini versi saya ya, nggak tahu yang lain. Ini versi saya nih, yang paling banyak yang kaya tinggalin Tuhan. Itu yang paling banyak di mata saya ya. Makanya kenapa? Karena konsep kekayaan itu nggak ngerti. Ke gereja jadi kekayaan, begitu dapat ya udah dapat dari gereja dong. Betul nggak? Kira-kira kayak gitu. Kita ke tempat air, suka dapat air, begitu dapat air ya kita tinggalin dong tempat air itu kan gitu kan istilahnya. Karena konsepnya salah. Yang diburu uang ya. Dikejar uang itu lihat kabur, nggak ada puasnya. Sudah mungkin yang gajinya 5 juta, mungkin begini, Pak, coba seandainya gaji saya 10 juta kali. Saya lebih enak kali ya. Gaji 10 juta, cukup? Ngomong aja sudah pasti cuma saya gitu. Pak, aduh, saya sih nggak minta banyak-banyak. 20 juta aja, udah dah, saya udah cukup dah Pak. Singkat cerita kasih 20 juta, cukup? Nggak cukup, percaya sama saya. Yang tadi 5 juta cukup, begitu 20 nggak cukup. Kenapa? Udah ganti gaya. Dulu makannya di warung 5 juta. Sekarang udah nggak ada 20 juta, nggak masuk warung lagi. Lain. Dulu 5 juta, sepatunya nggak ada merek. Ya, ada merek dicopotin. Lawan orang dulu. Ya, begitu gajinya 20 juta, cari yang merek. Mereknya yang gede. Ya kan, merek itu gedein. Ya kan, pakai sepatu gini-gini. Ya, ada merek orang dia. Ya kan, terus pasti ngomongnya begini, udah dapat nih terakhir 40 juta ke sebulan, udah pasti cukup, dikasih 40 juta, cukup? Ya. Itu tahu. Nah cukup, makanya itu tadi tuh duit tuh kabur. Yang seperti minum air laut, saya sih belum nyobain. Cuman katanya kalau minum air laut makin haus. Minum segelas, makin haus, minum lagi, makin haus. Itu uang. Karena nggak ngerti konsep kekayaan, dikejar terus. Wah itu uang. Terus akhirnya makin lama makin jauh dari Tuhan. Salibnya di kiri, Tuhan dia makin ke kanan jauh. Makanya Alkitab berkata jatuh dalam berbagai cobaan. Dan yang lebih menggenaskan, yang lebih parah adalah kehilangan keselamatan. Ya. Hanya gara-gara uang. Ya, bayarnya mahal, kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena nggak ngerti konsepnya. Dia kejar kekayaan, dia kejar yang namanya uang, segala macam dihalalkan. Ya sekali lagi sama katakan uang itu nggak ada nilai puasnya. Ya, dulu gaji 5 juta, naik motor butut nggak apa-apa. Begitu naik 10 juta, motornya ganti. Begitu naik 20 juta, naik motor lagi, naik mobil butut. Begitu 40 juta, mobil bututnya ganti, dia mobil bagus. Terus begitu, nggak ada puasnya orang. Karena konsepnya nggak tepat. Konsepnya nggak ngerti tentang kekayaan. Jadi harus gimana? Nah, ada lagi. Nah, ini. Ya cari Tuhan dulu, ya kan? Sambil kerja, lihat, bersuka cita. Kasih Tuhan dengan kasih Tuhan. Uang mah, makanan, ya. Pegang tas pakai dasi kerja, rajin, semangat. Ya kan, antusias, cari Tuhan, nyembah Tuhan, semua daripada Tuhan. Ya, kata Tuhan, ya tentu pasti bagian kita kembangin, kita punya potensi kita. Ya gini ya, kita bukannya gini loh. Bukannya udahlah kita gini-gini aja nggak apa-apa. Saya hanya cuma satu takut. Saya pernah ngomong waktu sharing sama teman-teman. Waktu kita berhadapan sama Tuhan, Tuhan minta begini. Mana talenta yang aku berikan sama kamu? Itu kita ngeri kalau kita kembalikan sudah. Talenta. Kan Tuhan kasih perumpamaan, adik kasih 5, ya kembali 10. Adik kasih 2, kembali 4. Adik kasih 1, nggak kembali. Hanya ayat itu yang berkata Tuhan gitu, engkau hambaku yang baik dan setia, mereka yang kembalikan talenta. Yang satu nih main aman. Ya kan, mungkin bahasa kita udahlah, yang penting Tuhan lah, udahlah, nggak usah ini yang rajin-rajin lah.
Ini hati-hati nih, kita lagi pendem talenta, itu yang ngeri. Kita udah pelayan, udah segala macam, kesandung nggak masuk hanya gara-gara kita nggak bagi talenta. Jadi bukannya konsep kita cari kekayaan, kembalikan talenta. Tuhan udah kasih kita talenta loh. Beda-beda, ada yang 1, ada yang 5, ada yang 10, nggak tahu berapa Bu. Tapi yang pasti Tuhan minta itu balik. Hati-hati, jangan main aman santai. Kembangin kita punya talenta, apa yang kita mungkin. Makanya kan selalu saya bilang kita belajar sesuatu, kembangin apa, kita mulai lihat segala sesuatu. Ya, nah sambil kita cari Tuhan, bukan cari kekayaan. Kita cuma mau kembalikan talenta. Ya, bersuka cita, uang nomor sekian, menyembah. Tahu apa yang terjadi kalau orang menyembah Tuhan begini? Dia sungguh-sungguh hatinya sama Tuhan, hatinya nggak melekat sama uang, tapi melekat sama Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Uang datang. Asik, ya kan? Memang asik bikinnya susah ya. Asik, ya kan? Waktu kita bilang Tuhan, berkat itu benar. Ini konsep yang benar. Ngerti ya saudara? Kalau konsepnya dari uang itu malah makin jauh. Makin jauh kita kejar, kita makin jauh sama Tuhan. Makin jauh udah susah untuk pulang, udah jauh. Dan kita udah terlalu asik nikmati uang. Itu yang jadi jerat buat kita. Ini yang Tuhan nggak mau ini. Ini yang namanya filoburios tadi. Ya, tapi waktu kita cari Tuhan, ya. Kalau ini melanggar firman Tuhan, enggak. Kalau ini saya dapat untung tapi saya harus nipu orang, enggak. Kalau ini saya dapat uang banyak tapi saya harus jual narkoba, harus judi, enggak. Kita harus cari Tuhan, kemana kebenaran. Makanya dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Janji Tuhan apa? Maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Nah, kalau udah sampai di posisi ini dan konsepnya benar, kemungkinan dia meleset lebih kecil. Tapi masih ada kemungkinan. Ya, makanya sampai di sini bukan ada di posisi aman nih. Udah sungguh-sungguh udah kenal Tuhan, intim sama Tuhan. Wah, pokoknya bergaul sama Tuhan. Semua dulukan Tuhan. Nggak melanggar kejahatan, nggak melanggar segala macam. Ya kan akhirnya berkat itu datang. Itu nggak usah dipaksa. Ya, itu berkat itu akan turun. Konsepnya gimana? Konsepnya begini. Yesus berkata gini, aku yang punya emas dan perak. Waktu ada raja, itu akan tarik kekayaan. Waktu kita ada di dalam raja, itu yang kita kebagian. Nah, itu konsepnya. Waktu Salomo jadi raja, tahu? Semua orang bawa emas, perak, upeti, setiap hari, setiap tahun itu orang bangga. Kenapa? Karena dia raja. Raja itu akan tarik kekayaan. Waktu kita dekat sama raja, sang raja, dia akan tarik kekayaan. Nah, itu kita di situ datangnya. Ya. Nah, ini belum posisi aman di sini juga. Ada masih kemungkinan, walaupun kalau konsepnya udah benar, kemungkinannya kecil, tapi masih ada kalau orang ini hati-hati. Begitu dia udah banyak uang, ya, uang udah berlimpah-limpah, Tuhannya mulai ditinggalkan. Yang dia sembah uang. Ini udah berubah lagi uang ini. Dia akan berubah jadi mamon. Ini yang disembah orang, mamon. Ya, jadi waktu ada di posisi itu bukan posisi aman. Bagaimana? Aduh, ini kepanjangan sebenarnya. Ya, ini 10 buku dirangkum ini, nggak cukup. Ya, gimana cara sebagainya itu banyak. Ya, dengan cara memberi, ya dan lain sebagainya. Oke, lanjut dulu deh. Ya, kalau ada ini, coba. Oke, ya tadi udah jelas konsep kekayaan yang pertama tidak mengejar kekayaan. Ya, konsep kedua adalah kekayaan bukan milik kita. Nah, ya, tadi kita nggak kejar kekayaan, kita kejar cari dulu kebenaran kerajaan Allah sambil kita tetap bekerja, mengembalikan talenta, berkembang kehidupan kita, ya kan, segala macam. Yang kedua, waktu dapat kekayaan, ingat ya, waktu kita diberkati, bukannya gini, wah, ya boleh dipakai si uang. Tapi ingat konsepnya itu kita adalah penata layanan, bukan pemilik. Ya, dulu kita bilang begini, ini dulu saya ya. Per bulan 10%. Awal kita bilang kita kasih per puluhan. Kita bilang kita kasih. Ya, lalu dapat
pengertian yang lebih baru adalah kita kembalikan miliknya Tuhan. Ya kan? Kembalikan itu miliknya Tuhan 10%. Gaji 5.500.000 itu miliknya Tuhan. Lalu kita pikir 4,5 juta yang tadi, yang 90%, itu kita boleh pakai enak-enak kita. Karena kita pikir itu miliknya kita, itu salah. Dapat pengertian lebih baru bahwa 90% ini juga ini miliknya Tuhan. Nah, waktu konsep ini benar, kekayaan itu nggak melekat sama kita. 10% miliknya Tuhan kasih per bulan. Coba kita anggap 10 juta aja biar gampang gitu. 10 juta coba. Sisa 9 juta. Ya, ingat 9 juta ini belum nabur. Ya, belum nabur. Ingat, tidak ada tuayan tanpa nabur. Ya, jadi 10 juta, yang tadi 1 juta udah miliknya Tuhan. Ingat, 9 juta ini juga bukan milik kita. Tapi Tuhan taruh uang itu sebagai konsep penata layanan, kelola. Dari kecil Tuhan akan lihat. Makanya katanya ini, setiap perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Tuhan kasih dulu konsep yang kecil dulu. Misalnya gaji 5 juta dulu atau 10 juta atau whatever, berapapun. Nah, dilihat nih bagaimana kita 90% ini. Apakah kita pakai dengan bertanggung jawab? Apa mungkin ya 90% karena uangnya banyak, akhirnya jadi judi, akhirnya jadi dugem, akhirnya jadi mabuk-mabukan karena uangnya banyak. Nah, ini karena konsepnya apa? 90% milik kita. Tapi enggak, ada satu penambahan pengertian lagi bahwa 90% ini miliknya Tuhan. Kita hanya dititipin Tuhan. Sama misalnya saya begini, saya mau pergi ke luar negeri 1 bulan. Misalnya, saya kasih anak saya uang, nih ya, 20 juta. Nanti bayar listrik ya, tanggal sekian, bayar air ya, tanggal sekian, gitu ya. Zaman dulu ada telepon, bayar teleponnya, ini buat membantu sekian ya, udah diinin. Ya. Sekarang saya tanya, uang itu milik anak saya bukan? Bukan kan? Uang saya yang saya titipkan untuk dia kelola. Nah, begitu saya pulang dari luar negeri, ternyata pembantu belum dibayar, listrik mati, air nggak jalan, nggak dibayar misalnya. Ya, dia bertanggung jawab sama uang itu. Dan itu yang sering banyak orang Kristen lakukan seperti itu. Bagaimana saya percayakan lebih lagi sama anak saya misalnya. Ya, kalau besok saya mau pergi lagi bulan depan, saya mau keluar kota lagi sebulan, nah mungkin saya titipin aja sama anak, bisa nggak jalan lagi listrik. Nah, ngerti ya konsepnya. Tapi bukannya anak saya nggak boleh pakai, misalnya uang 20 juta kali. Anak saya, Pak mau beli makanannya, ya pakai, nggak apa-apa. Kenapa? Uang saya juga buat anak saya juga kan. Itu konsepnya itu, kalau itu benar. Jadi masuk di tahun ini saya dapat pengertian bahwa 90% itu adalah milik Tuhan. Jadi jangan pakai sembarangan dengan uang. Waktu kita mau nabur, kata itu, Tuhan saya mau nabur di mana? Waktu kita mau beli barang sesuatu, saya belajar untuk bahkan ya bukannya beli bakso nanya Tuhan juga sih, nggak usah ya repotin. Tuhan mau beli bakso, Tuhan boleh nggak bakso yang 3.000 atau bakso yang 5.000? Aduh kata Tuhan repot tuh beli aja. Ya bukan ya, tapi misalnya sudah mau beli sesuatu yang ya lumayan nilainya, ya kan? Sudah tanya Tuhan ya saya percaya itu boleh. Kenapa? Karena dia Bapak kita. Tapi waktu kita nanya, kita sedang menghormati dan menghargai dan kita mengakui bahwa uang yang kita punya ini miliknya Tuhan. Seperti konsepnya itu. Bukannya pakai sembarangan. Anak saya kemarin mengatakan ada pendeta Pak, katanya. Saya tanya anak saya ini yang di Jerman, saya uji. Kamu kasih perpuluhan nggak? Kasih. Terus 90% itu uang siapa? Uang kamu atau uang siapa? Uang Tuhan. Wah lolos saya bilang. Anak pendeta jelas. Ya. Tapi dia bilang dia pernah dengar pendeta, dia bilang ini 10% kasih Tuhan, 90% itu milik kita dan kita boleh pakai apa-apa, apa aja. Itu salah konsep. 90% itu tetap miliknya Tuhan, cuma kita kelola. Boleh ya kita pakai? Boleh. Ya Tuhan, izin Tuhan, ini Tuhan ini, saya mau beli ini. Ya kan nanya Tuhan, belajar, nanya itu gimana? Kadang-kadang ya kita dapat jawaban melalui kita baca firman, waktu dengar khotbah. Tapi kadang-kadang kita nggak dengar sesuatu, tapi ada satu dorongan. Ya kayaknya kuat untuk nabur sini. Kayaknya damai nih. Itu kira-kira dorongan gitu. Makanya itu kedekatan, keintiman kita perlu untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau buat 90% yang Tuhan mau berikan. Ya. Kayaknya bahannya habis di sini. Ya, coba. Ya, oke. Ya, jadi kekayaan itu bukan milik kita.
bagian kita harus, nah tadi saya katakan bagaimana supaya uang itu nggak menjerat hidup kita. Ya yang tadi yang sebelah kiri itu, supaya dia nggak menjerat hidup kita. Yang pertama harus banyak memberi, udah itu. Waktu kita memberi, kita contoh gini ya, ini saya ya misalnya. Terus uang itu saya anggap orang gitu ya. Dia mulai peluk ke belakang, iya kan? Makin lama pelukannya makin kencang kan tuh uang, makin kencang kan. Nah caranya gimana? Lepasin, ya kan? Lama-lama uang datang lagi, dia peluk kita lagi, lepasin. Nah, dengan cara apa? Memberi. Ada seorang Amerika, ya, namanya, saya lupa pagi sudah apa itu, ya Bang Jo. Tunggu Bang, ya, sebentar lagi. Ya, ada satu orang Amerika, ya, dia cita-citanya dia orang kaya. Dia pemilik tadi pagi sudah apa lupa. Ya, pokoknya orang kaya lah. Dia punya toko di Amerika yang luas, yang gede gitu ya. Saya nggak tahu cerita itu menceritakan dia punya keturunan apa enggak, tapi cita-cita dia adalah mati miskin. Ya, artinya begini loh, dia berkata gini, mati nggak bawa uang seperak pun, mau ngapain harta banyak, mendingan mati melarat miskin, artinya dia udah bagiin hartanya. Singkat cerita, nah si perempuan ini ternyata adalah sebagai inspirator si Bill Gates dan Melinda, suami istri ini. Dia jadi inspiratornya si perempuan ini. Jadi dia bagi tuh kaya nih orang miskin, bantu gereja, dia orang percaya, Tahu nggak ternyata saudara waktu dia tua, semakin tua hidupnya nggak ada berisi, malah semakin kaya. Makanya firman Tuhan digenapi. Ada orang yang menabur harta semakin kaya, tapi orang yang pelit semakin susah. Dia cita-citanya cuma nggak mau ngapain ini duit. Dia bilang mati juga nggak bawa habis apa. Dia bagi itu semua duit supaya cita-citanya mati miskin. Ternyata cita-citanya nggak kesampaian. Mati miskinnya enggak, mati tetap kaya. Kenapa? Karena Tuhan pegang janjinya. Ayo saudara, hari-hari ini banyak menabur, banyak memberi. Saya katakan tahun 2025 ada tahun yang kering. Ishak berkata begini, di tahun yang kering Ishak banyak memberi, Ishak banyak menabur, dan dia diberkati berita kebahagiaan. Ini prinsip firman Tuhan itu bertolak belakang sama dunia. Kalau dunia berkata gini, wah ini lagi susah, ini jangan banyak memberi, itu dunia. Tapi firman Tuhan katakan ini sedang kering, banyak menabur, banyak memberi. Nggak ada taburan, tidak ada tuaian. Semakin banyak menabur, semakin banyak menuai. Waktu hidup saudara, cinta Tuhan, kejar Tuhan, sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Waktu harta itu datang, kita ngerti konsepnya. Ini bukan harta saya, ini bukan milik saya. Ini Tuhan sedang pakai saya untuk saya mengelola apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan itu mulai disalurkan, diedarkan, dibagikan ke orang-orang. Sudah itu dalam hidup yang Tuhan mau pasti ada bagi kita. Saya bisa bayangin, oh saya diberkati, sudah diberkati, konsepnya udah benar, konsepnya benar. Gereja ini jadi sedia, sudah benar itu. Ya, karena konsepnya udah benar. Saudara dapat uang banyak, bagi, ayo kita bangun gereja, ayo kita menunjuk, ayo kita ini, misalnya gitu. Jangan udah kaya, dikabur. Ya, kita lagi ini kita doa, ayo atas kau yang mana, biar kaya. Ya, saya kayak ngeliatin gue pergi. Bukan di sini ya. Bukan di sini, bukan. Tapi dekat. Ya, tapi saya percaya kalau konsepnya kita benar enggak, justru kita akan membangun kerajaan Allah sampai dia datang menjemput kita. Mungkin sebagian dari berkata gini, Pak, ngapain susah-susah Pak? Sebentar Yesus datang, Yesus sebentar lagi datang. Kita harus berlomba-lomba untuk kita mengenangkan jiwa sebanyak-banyak. Justru sebentar Yesus datang, kita harus ketemukan talenta itu untuk kita balikan berlipat-lipat kali ganda untuk Tuhan, sehingga waktu dia datang Tuhan berkata, hai kau hambaku yang baik dan setia. Itu yang kita mau dan kita rindukan. Hidup di surga, hidup di dunia penuh dengan berkat Tuhan. Karena itu janji Tuhan, 4 sungai di Eden. Dan waktu kita Tuhan datang, kita sama-sama menyongsong di alam yang pernah. Itu konsep Yesus lahir di dunia, menyelamatkan umat manusia. Bukan untuk menderita di bumi, masuk surga enggak. Tapi konsep Tuhan itu di awal kita di dunia, sampai dia datang menjemput kita. Kita
hidup dalam kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah lagi. Haleluya, haleluya. Oh, masyarakat. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kerinduan Tuhan memberkati kita. Betul, berkat itu nggak bicara tentang uang. Berkat itu bicara sukacita, damai sejahtera, segala macam. Tapi ingat, berkat juga bicara tentang uang.
segala-galanya. Tetapi waktu kita ada di dalam tahun penginjilan, tahun penuaian, itu dibutuhkan uang yang banyak. Penuaian relasi dengan uang. Gak mungkin kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu perlu dana. Kita gak bisa pergi, gak bisa menginjil kalau gak ada dana. Dengar baik-baik, punya konsep yang benar. Uang bukan sesuatu yang harusnya kita musuhi. Uang bukan sesuatu yang harusnya kita hindari. Waktu itu tertanda dalam alam bawah sadar kita akan menolak segala kesempatan-kesempatan yang ada. Tapi hari ini kita mengerti konsep yang benar. Tuhan siapkan 4 sungai di dalam Taman Eden. Dia ingin kita maju, dia ingin kita berkembang. Dia mau kita itu mengalir cepat. Kita mengalami terobosan demi terobosan. Konsep Tuhan dari awal itu seperti itu. Dia nggak tahu Adam dan Hawa di taman yang jelek, di taman yang bau, di taman yang nggak lurus. Enggak. Karena siapkan Adam dan Hawa itu tempat yang terbaik. Justru iblis yang merusak itu semua, sehingga mereka diusir dari Taman Eden itu. Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kutuk karena mereka jauh daripada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Yesus hadir. Dia turun ke muka bumi 2000 tahun yang lalu untuk memulihkan itu semua bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Kita dikembalikan kepada konsep awal Taman Eden. Waktu kita mengerti ini, kita menjadi orang yang percaya bahwa setiap berkat yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Bagian kita sungguh-sungguh menyembah Dia, bagian kita sungguh-sungguh mencari wajah Dia, bagian kita persiapkan kehidupan kita. Lihat talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Mana yang kita mau kembalikan, mana yang harus kita kembangkan. Itu kembangkan. Dan Tuhan akan lihat sesuatu yang tak pernah kau lihat sebelumnya. Tuhan akan memberkati kau berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan, itu konsep awal Tuhan buat kehidupan manusia. Tapi ingat, waktu berkat itu datang, waktu uang itu datang, waktu kekayaan itu datang, tetap hatimu melekat sama Tuhan. Itu hanya alat yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, bukan menjadi milik kita dan kita hanya menyembah Mammon. Tapi kalau kau punya konsep yang benar tentang ini, kau akan melihat kau akan diberkati berlimpah-limpah. Sehingga konsep kita salah, sehingga berkat itu akan turun buat hidup kita. Kita memusuhi bahkan kekayaan. Oh, Rabasyanda. Bapak, biar hari ini kami dibuat satu konsep yang benar. Kami nak kejar kekayaan. Hati kami nggak melekat sama uang. Hati kami mau melekat sama Tuhan. Kami mau mengejar Tuhan. Kami mau kembalikan talenta. Itu bagian kami Tuhan. Dan bagian Tuhan sesuai janji-Mu kau akan berkati melimpah. Tapi biarlah hati kami terus Tuhan. Engkau yang bentuk, Engkau yang ajar supaya hati ini sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Bukan karena apa yang Tuhan memberi, tapi sungguh hati kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Oh Rabasyanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biar hari-hari bagian kami menabur untuk kami melepaskan cepat uang itu dalam hidup kami Tuhan. Kami menabur dan kami percaya waktu kami menabur, hati kami nggak melekat sama uang. Hati kami melekat dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan nggak perlu uang kita. Tapi seringkali uang itu ada di hati kita. Sebab itu pada saat kita memberi, kita sedang menyatakan sama Tuhan, Tuhan segala-galanya. Bukan uang segala-galanya dalam hidup kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terus Kau ajar setiap kami Tuhan. Kami boleh mengerti dari rema atas kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh hidup yang dipermuliakan, hidup kami hidup yang penuh berkat. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami diberkati untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami diberkati untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, menyelesaikan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kau rapi setiap firman Tuhan ini menjadi mata setiap kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, tapi sekali lagi saya minta doa. Siapa yang mau doain saya? Boleh jadi jemaat. Ayo istri saya maju ke depan. Ada yang mau doain
saya? Wilson boleh? Atau yang lain? Ayo, doain saya dulu. Gak ada yang mau sedih dari saya. Ayo, Wilson dah doain saya. Kasih. Yuk bangkit berdiri, angkat tangan buat saya. Saya minta dukungan doa. Oh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas gembala kami Tuhan yang kami miliki Tuhan. Untuk Pak Egi dan Ibu Gembala Tuhan, Ibu Margareta Tuhan, Kau berkati Tuhan di tahun yang ke-28 Tuhan pernikahan mereka Tuhan, kiranya Kau memberikan Tuhan rumah tangga yang harmonis Tuhan, rumah tangga diberkati oleh Tuhan, rumah tangga yang berada di dalam Tuhan, supaya Tuhan sampai di masa tua mereka Tuhan, mereka tetap dalam Tuhan. Pelayanan mereka tetap berbuah-buah dengan sangat lebat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan roh lebih lagi Tuhan, mereka Tuhan memimpin GBI Pademangan Tuhan. Pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya GBI Pademangan bisa berkembang Tuhan, supaya GBI Pademangan bisa menuai lebih banyak jiwa Tuhan. Urapi Tuhan, gembala kami Tuhan, gembala kami Tuhan. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati masa depan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun yang berada di dalam Kau Tuhan, yang mengandalkan Kau Tuhan, Kau akan pakai dengan luar biasa Tuhan. Pakai gembala kami lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya lebih banyak jiwa yang bisa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya biar kami. Amin. Ya, terima kasih. Nanti ya silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Yuk, angkat kita. Mau belakang, nggak mau belakang, duduk lagi, saya kabalanya nih. Nah, 3 cara. Yuk, kita akan ambil kita. Oh, Rabasyakandaya, Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memberi bagian kami Tuhan Yesus, kami tahu ini bukan bagian, bukan milik kami. Ini kepunyaan Tuhan, ini miliknya Tuhan. Terus Tuhan, Kau berurusan dengan kami tentang keuangan Tuhan. Kami percaya ada sesuatu besar yang Kau serahkan untuk setiap kami. Oh, Rabasyakandaya, sucikan Tuhan kembali untuk dipakai bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan berpisah. Sertai kami, tiba-tiba dalam hidup kami masing-masing dan tidak merasa atau apapun, dan kami siap untuk terima berkat daripada Tuhan yang kita akan juga dalam minta Rabasyakandaya, kekasih-kekasih Allah. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Tuhan kasih kita.